dua pesan atau dua bagian Injil dari pesan Injil yang seharusnya kita terima. Injil yang pertama itu bagi orang yang belum percaya. Jadi pesan Injil itu bagi orang yang belum percaya. Injil itu apa sih? Kabar baik. Injil adalah kabar baik. Jadi ada kabar baik buat orang yang belum percaya, yaitu orang-orang yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Jadi kabar baik adalah dalam Yesus ada jalan keluar, ada keselamatan. Jadi barang siapa yang percaya Yesus, dia pasti diselamatkan. Namun kebanyakan orang hanya sampai di titik ini, hanya sampai di titik diselamatkan sudah. Selanjutnya harus kita buat apa-apa lagi. Akhirnya kotoran menjadi orang-orang percaya Yesus yang gagal, yang gagal menemukan potensi hidup, yang gagal menemukan tujuan hidup, yang gagal menemukan apa sih yang harus saya kerjakan di bumi ini. Ada bisa menangkap itu. Jadi kabar baik itu ada dua bagian pesan yang harus kita dengar. Kalau kita semua sudah mendengar tentang Injil, kabar baik yang bicara tentang Yesus adalah jalan keselamatan hidup, maka kita juga harus dengar yang satu ini. Itu Injil buat orang-orang percaya, kabar baik buat orang-orang percaya. Jadi yang pikir bahwa Injil itu satu-satu kabar baik untuk orang yang percaya, tidak. Ada juga kabar baik untuk orang yang sudah percaya. Karena kebanyakan orang hanya sampai di titik ini loh. Sudah terima Yesus sudah. Pokoknya yang penting pasti selamat lah. Tapi bagaimana menjalankan hidup dalam dunia ini yang jarang sekali kita dengar. Nah, malam hari ini kita akan mendengar tentang Injil yang kedua. Karena kita semua kan orang-orang yang sudah percaya. Lanjut. Jadi kotoran harus dengar tentang Injil bagi orang percaya. Ya, Injil untuk orang percaya itu apa? Itu tentang berjalan dalam Roh. Bisa nangkap? Nah, kebanyakan kotoran apa namanya? Sampai ketik-ketik. Kotor pikir dengan kotoran berjalan dengan kekuatan kotoran, dengan apa yang kotoran lakukan selama di dunia ini sehari-hari. Untuk pikir itu bisa menolong kotoran untuk menang dalam kehidupan. Padahal tidak. Tuhan menentukan bahwa hanya orang yang hidup dalam Roh itu yang bisa menggapai semua berkat-berkat rohani di surga itu yang ada dalam kita. Nanti kita akan belajar bagaimana sih cara berjalan dalam Roh, bagaimana sih cara hidup dalam Roh. Hidup dalam Roh itu bukan kayak gimana ya? Kayak orang yang jalan sama kemari, komunikasi dengan Tuhan. Tidak sih. Itu mungkin sebagian benar, tapi itu bukan cara sesungguhnya. Nah, sebelum kita masuk dalam pengertian berjalan dalam Roh, kita belajar dulu tentang kasih karunia salib. Salib itu memang bukan kebetulan untuk memiliki hubungan vertikal dengan Tuhan. Salib itu yang memampukan kotoran untuk percaya Yesus, kotoran diselamatkan. Tapi ada lagi kasih karunia kebangkitan. Kasih karunia kebangkitan itu memampukan kita untuk hidup di bumi. Jadi setiap kita kalau tidak menerima kasih karunia kebangkitan, maka kita tidak mampu menjalani hidup di bumi. Bisa nangkap? Bisa ya? Jadi ada dua kasih karunia, ada dua sisi kasih karunia. Kasih karunia salib, kasih karunia kebangkitan. Salib memampukan kita untuk datang hadirat Tuhan, datang berhadapan dengan Tuhan tanpa rasa takut. Dulu yang lama, setiap orang yang berangkat untuk
menebus dosa, untuk setiap kesalahan yang mereka berbuat. Mereka tidak langsung berhadapan dengan Tuhan. Mereka melalui imam. Mereka bawa korban, datang mereka serahkan buat imam, dan imam memeriksa korbannya atau korban itu contohnya seperti burung atau burung. Ada cacat di sini. Kalau tidak ada cacat, nanti itu layak untuk dipersembahkan. Nah, orang tersebut hanya berdiri di pelataran dan Tuhan masuk, hanya imam masuk. Dan imam juga setiap tahun dia sendiri tidak bisa masuk ke ruang kudus, di daerah perbedaan antara ruang kudus dan ruang kudus. Nah, salib ini, keseluruhan salib ini memang bukan kita, setiap kita orang percaya bisa datang langsung berhadapan muka dengan Tuhan, bisa memandang Tuhan, bisa bicara langsung dengan Tuhan. Kalau itu tidak bisa, jangan memandang Tuhan, mereka saja Allah bisa mati. Ada yang bisa mati? Jadi luar biasa kita hidup di masa anugerah ini, masa kasih karunia salib, di mana membuat kita setiap hari 24 jam kita bisa masuk ke hadirat Tuhan, kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Tapi dulu tidak bisa, pada zaman lama. Nah, untuk kasih karunia buat kita itu memampukan kita untuk hidup menjalani kehidupan di bumi ini. Nah, kebanyakan kita tidak sampai pada kasih karunia kepada kita ini. Kita hanya sebatas percaya Yesus sudah selesai. Kita tidak tahu bagaimana menjalankan hidup kita, bagaimana bisa menang dalam kehidupan ini. Mungkin banyak permasalahan yang kita hadapi. Ada yang bergumul dalam ekonomi, ada yang bergumul dalam kesehatan, ada bergumul dalam pekerjaan, ada yang bergumul dalam kerasukan setan. Pokoknya kita terus. Nah, kalau sudah kita percaya, kita orang percaya, kita memahami bahwa ada kuasa kebal kita yang memampukan kita untuk hidup menang di bumi ini, di dunia ini, maka kita akan menjadi orang-orang yang luar biasa. Kita mau saja sedikit puji syukur ke anak bina kita, Sirah Johan dengan siapa? Bukan. Dan malam hubungi saya. Nah, berapa kalau nanti kalau doakan di tapi ini jatuh lah. Angkat kesalahan langsung urut bukan sembuh, malah partanya semakin berat, bisa tidak bebas untuk berjalan. Akhirnya saya kebetulan baru pulang latihan di sini. Terus saya bilang, oke sudah, kamu kemarin sudah terima puasa, sudah kamu praktek sudah. Berdoa. Sudah dia dengan Tuhan berdoa, dengan Pak kita berdoa. Bilang berdoa tentang itu sudah kita ngomong berdoa. Saya pilih begini ya berdoa. Langsung Bapak itu bilang ini Bapak tiba-tiba rasa kayak sesuatu yang pergi dari angkat ini. Luar biasa. Besok pagi tadi sudah bilang begini. Dia mau di sekolah teman balik. Berapa? Bapak itu susah. Luar biasa. Terima kasih Tuhan. Itu harapan Tuhan Yesus. Harapan Bapak Bapak Geri kalau kata di sini, tapi itu juga harapan Tuhan Yesus. Kamu boleh meneruskan pekerjaan Kristus di kamu ini. Tetap setia, kita bilang tetap setia dan perkara kecil, Tuhan akan berikan kamu perkara yang luar biasa. Kamu akan melihat orang sakit yang diperhatikan. Yang penting jaga hati itu, jaga hati itu. Luar biasa. Itulah kekuasaan Tuhan. Bukan hanya di kesembuhan, dalam pernikahan, dalam apapun usaha Tuhan sudah siapkan jalan keluar buat saudara-saudara. Asal kita tahu jalan keluar itu adalah itulah pasti komitmen buat kita. Lanjut. Bukan hanya saya yang bergumul, pasti setiap kita bergumul. Pasti setiap kita akan tempat ini punya masalah,
punya pergumulan masing-masing kan ya. Tapi jalan keluar Tuhan hanya satu. Hanya satu. Apapun masalahnya, Tuhan tidak pandang masalahmu. Sama seperti imam. Di saat orang datang untuk meminta berdoa agar supaya setiap masalah mereka dibereskan, setiap masalah mereka diatasi. Para imam yang menerima orang yang berdosa yang datang kepada dia, dia tidak pernah tanya begini, berapa berat masalahmu? Imam tidak bertanya gini, berapa besar masalahmu? Imam tidak bertanya begini, berapa berat penyakitmu? Tidak. Tapi imam tanya begini, apakah persembahanmu sempurna? Itu. Imam bisa tanya orang yang berdosa, tidak. Tapi imam tanya begini, persembahan yang saya bawa ini sempurna saya. Kenapa? Yang jadi penghalang hanya persembahan ini. Kalau persembahan sempurna maka masalah yang kamu hadapi itu gampang diatasi. Tapi kalau persembahan kambing, domba, burung, kalau cacat, maka belum tentu ada jawaban buat masalah. Namun puji Tuhan pada hari ini yang kita ada dalam masa anugerah, korban orang sempurna, korban orang Tuhan Yesus. Jadi tidak ada masalah lagi dengan korban kita. Artinya apa? Masih sama seperti perjalanan. Tuhan sebenarnya kalau berat masalah itu, dia begini. Tuhan sebenarnya berapa besar masalahmu? Tuhan sebenarnya begini. Berapa dahsyat tekanan, beban yang saya pikul? Tidak. Tapi Tuhan minta apa? Berjalanlah dalam roh. Berjalanlah dalam roh. Berjalanlah dalam roh. Lalu apa artinya berjalan dalam roh? Mungkin pelajaran yang terlalu rumit ya. Tapi sebenarnya pelajaran ini terlalu rumit. Jadi bahasanya saja yang buat kita orang bersih. Ini berjalan dalam roh itu seperti apa ya? Berjalan kayak orang kayak apa? Anak-anak sesuatu kita mau mencuri ya gimana? Mau masuk di nomor 7 ayat 4 sampai 5. Bukan saja kotoran yang bergumul tanpa guna di kotoran. Namun Paulus yang kita kenal bahwa dia adalah seorang ahli Taurat. Dia adalah seorang penganiaya firman Allah. Dan Tuhan tangkap dia. Tuhan pakai dia. Yang luar biasa, hampir sebagian besar perjanjian baru dia yang menulis. Namun dia mengalami pergumulan yang sama seperti kita. Mari kita baca sama-sama satu pantun. Jadi ada yang hidup dalam pergumulan saat ini. Mungkin ada yang butuh pekerjaan, butuh orang tua yang begitu mengasihi, atau butuh bisa mengampuni, atau bisa memaafkan. Apapun masalahnya. Malam hari Bapak mau beritahu bahwa jika engkau berjalan dalam roh, maka semua masalah pasti akan selesai. Berjalan dalam roh, berjalan dalam roh. Apa artinya itu berjalan dalam roh? Nanti dalam roh. Sebab kita tahu bahwa Taurat adalah rohani dalam arti bersifat daging, terjual di bawah kuasa. Semua kotoran itu. Paulus katakan begini, sebab kita tahu bahwa Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa. Makanya tidak mungkin kotoran sangat bisa menang, karena segala sesuatu beda dan Tuhan siapkan buat kita itu rohani. Tapi kita bergumul dengan kita dengan daging itu sangat bisa. Bukan hanya Tuhan, Paulus juga mengalami itu. Lanjut 15. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Ada yang orang mengalami sudah setiap hari baca Alkitab, berapa juga
terus ikut pemerintah, ikut komsel. Ada teman-teman atau teman-teman saling teman-teman saling menguatkan. Tapi setelah beberapa pulang ke rumah, beberapa melakukan dosa yang sama, melakukan dosa yang sama, melakukan dosa yang sama. Paulus juga seperti itu. Dia berumur dalam dosa setiap hari. Dan beberapa percaya seperti itu juga selalu bergumul dengan dosa-dosa itu. Beberapa percaya bahwa kita pasti punya dosa-dosa kecil yang selalu kita berusaha kepada kita untuk melepaskan itu. Tapi tetap saja kembali melakukan. Berusaha kekuatan itu melepaskan itu untuk kembali datang lagi. Biasanya akhir tahun pas masuk tahun baru kita berdoa Tuhan, kita mau komitmen Tuhan, kita mau hidup kudus. Tapi semakin kita orang mau melanggar setiap dosa-dosa yang kita perbuat, terus semakin melakukan. Kenapa? Hal yang sama Paulus juga lanjut. Ketika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyadari bahwa hukum Taurat itu baik. Lanjut. Kalau demikian bukan aku lagi yang berbuatnya, tapi dosa yang ada dalam dia putus asa. Dia berusaha untuk menghindar bahwa itu dosa yang Tuhan. Betul saya? Orang kadang seperti itu kan. Kadang saya kira sebuah dosa ini apa? Ini gara-gara orang ini kita sudah pas-pas tapi gara-gara aja akhirnya jatuh lagi. Padahal dulu itu bukan hanya merokok, minum, bukan hanya itu, pernah kesaksian juga di pemberitanya. Ini sudah pakai senang juga diskotik, tapi yang sekarang ini sudah bebas karena sudah tahu operasi. Saya tahu apa hidup dalam merokok. Siap. Bapak dalam perjalanan karunia selama ini ada juga masa-masa di mana Bapak tidak kuat untuk menghadapi cobaan yang kalau kita yang kerja di dunia sekuler pastikan kita punya guru WA yang sekuler juga anak yang belum tahu ya. Biasa tiba-tiba muncul gambar-gambar dari internet. Wah, kita mau keluar dari grup tidak bisa kalau memang grup pekerjaan jadi harus kita bertahan. Akhirnya salah satunya apa tuh? Kita kayaknya sebuah lagi, jadi berhubungan lagi. Dan pilih Tuhan setelah berdoa, belajar tentang kepenuhan di Sabrasu, kepenuhan pilih Tuhan namanya satu kali, ulang pilih Tuhan. Akhirnya itu menjadi kekuatan. Jadi rasanya dipenuhi terus. Kalau saya kuat lagi ada cobaan, sepertinya kok cenderung kita semua melihat ini. Mau buka video sudah dipenuhi itu berikan kita kekuatan. Lanjut masih dalam pergumulan Paulus agak panjang. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku sebagai manusia tidak ada sesuatu yang baik. Sebab pengendar memang ada dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Kenapa sampai mau saya bicara seperti itu? Kenapa? Karena dia masih melihat dirinya sebagai kedagingan. Dia tidak melihat manusia rohnya. Dia masih terfokus pada siapa dirinya sebagai manusia. Lanjut. Sebab bukan apa yang aku hendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku hendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Dia berkehendak untuk melakukan hal-hal yang baik, namun selalu muncul hal-hal yang jahat yang selalu dia lakukan. Kenapa sampai dia tetap seperti itu? Dia terus bergumul. Ada yang mau baca ayat 14 sampai 25 di dalam 4. Kita menemukan kata aku di dalam
hampir 30. Itu hanya berbahaya. Kenapa sampai Paulus terus mengalami pergumulan demi pergumulan? Karena dia masih melihat dirinya, jiwanya, bukan rohnya. Dia masih fokus pada siapa dirinya yang belum sempurna. Itu. Ada bisa sama sini bisa lihat perbedaannya. Jadi perbedaan kenapa sampai Paulus masih terus mengalami pergumulan karena dia masih melihat dirinya. Oke, lanjut. Siapa aku? Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam dalam aku. Lanjut. Demikianlah aku dapat hidup ini jika aku menghendaki berbuat apa yang baik yang jatuh ada padaku. Lanjut. Sebab di dalam hati itu aku suka akan hukum Allah. Di dalam hati dia suka akan hukum Allah, tapi dia tidak bisa melakukan. Ada yang masalah seperti itu. Baca Alkitab, ingin melakukan satu hari bisa, 2 hari bisa, sekali itu jatuh lagi, terus bangun lagi, baca Alkitab, lakukan, jatuh lagi. Kenapa? Karena dia masih berfokus pada dirinya. Jadi kata kunci itu dirinya. Selama kotoran berfokus pada diri, kotoran terus mengalami pergumulan. Kita akan mengalami pergumulan demi pergumulan. Kalau kita tidak fokus ke rohnya, ada sesuatu pelajarannya roh, jiwa dan tubuh. Kalau fokus pada roh, maka segala roh itu yang akan kita alami. Segala apapun yang ada dalam roh itu, dalam roh kita, itu yang akan termanifestasi keluar. Masih ingat analogi yang Bapak Daud kasih ke kita bahwa mari berpikir tentang anjing. Coba tutup mata sebentar. Dengan cepat ya. 1, 2, 3, kemana? Ya, berpikir tentang anjing. Anjing hitam. Anjing hitam. Anjing hitam. Oke, buka mata. Sampai berpikir tentang anjing hitam. Oke, ulang lagi. Mari berpikir tentang merpati. 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 Oke, buka mata. Ada berpikir tentang merpati? Ya kan? Betul kan? Jadi artinya apa? Apa yang kita fokus itu yang kita berpikir. Jadi kalau roh yang kita fokus, maka hal-hal roh itu akan kita alami yang terjadi. Bisa tangkap ya? Lanjut. Tetapi di dalam anggota tubuh, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada dalam anggota tubuhku. Lanjut. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari kemauan ini? Puji Tuhan, dia mulai sadar. Puji Tuhan, dia mulai sadar. Mungkin karena terus bergumul dan akhirnya dia tidak memulai jalan keluar. Akhirnya dia bilang begini, siapakah yang akan melepaskan aku dari kemauan ini? Untung saya bilang begini. Kalau dia bilang begini, bagaimana caranya agar aku bisa lepas dari pergumulan ini? Itu ada berbeda sih. Bagaimana aku bisa lepas dari pergumulan ini? Masih aku. Tapi puji Tuhan, di sini dia kata apa? Siapa? Berarti dia boleh cari jalan-jalan yang berubah bukan dirinya. Itu kunci. Perhatikan aja ya. Perhatikan. Kunci supaya kita bisa berjalan dalam roh. Kunci agar supaya kita bisa meraih semua kemenangan surga yang sudah taruh dalam diri kita, dalam roh kita. Adalah mulai berfokus, jangan lagi pada diri kita, lalu berfokus pada siapa? Berfokus pada siapa? Lanjut. Dengan syukur kepada Allah Yesus Kristus Tuhan. Jadi
rahasia berjalan dalam roh adalah fokus kepada Yesus. Fokus kepada Yesus. Artinya apa? Kotoran tidak perlu melakukan semua hal yang ada dalam Alkitab. Sesat kan? Kotoran tidak perlu melakukannya. Bapak Daud bilang sekali lagi, kotoran tidak perlu melakukan semua hal yang ada dalam Alkitab. Tapi siapa yang melakukan? Yesus. Siapa yang melakukan? Fokus. Bisa tangkap? Jadi jangan pernah berusaha melakukan dia, jangan. Apakah bisa fokus penuhi program, maka segala tantangan hidup semakin kecil. Tidak ada masalah. Ada yang mau menang? Ada yang mau menang? Mau menang? Berjalan dengan apa? Bapak Daud itu bukan hanya LG ini, alat tempat di mana kotoran datang, ibadah, lalu pulang, tidak. Tapi mengalami kepenuhan Kristus. Apa artinya itu? Kepenuhan Kristus. Kotoran harus jadi komunitas yang berbeda. Komunitas yang bukan komunitas yang datang dan terus bulan bawa salah lagi. Datang bulan bawa salah lagi, tidak. Namun kita datang menemukan jalan penuh. Bapak Daud itu di sini juga ada ibadah semua. Bukan hanya kesembuhan, ibadah apa saja itu jangan sesuai Rogus apa, mari kita ngomong luar biasa. Ada adik-adik yang sudah mulai punya roh untuk melayani, oke, maju. Beberapa orang maju. Di komunitas juga beberapa terbagi tentang apa itu gereja rumah. Sasaran gereja rumah itu bukan untuk melahirkan pemimpin-pemimpin baru, tidak. Sasaran adalah bisa setiap anak-anak Tuhan ada dalam komunitas bisa membuka, bisa menemukan Kristus, kepenuhan Kristus dalam komunitas itu. Haleluya. Tolong lanjut. Lalu bagaimana sih caranya berjalan dalam roh? Roma 8 ayat 4 kita baca sama-sama. Roma 8 ayat 4. Ada yang sampai sini, ada yang bisa nangkap ya? Jangan sampai tidak paham. Hanya berjalan dalam roh itu yang bisa membuat kita bisa mengalami kemenangan demi kemenangan dalam hidup ini. Hanya berjalan dalam roh yang bisa membuat kita menjadi orang-orang yang mengguncang dunia ini. Ya, senangkap ya. Jadi rahasia hidup berkemenangan dalam Kristus adalah berjalan dalam roh, bukan dalam keyakinan. Apa artinya berjalan dalam roh itu? Roma 8 ayat 4 supaya kita menaruh digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Jadi supaya kita digenapi di dalam kita. Tangkapnya ya. Supaya kita digenapi di dalam kita, bukan oleh kita. Bisa nangkap ya? Bukan oleh kita. Hukum Taurat itu dia punya standar yang dikasih buat kita. Kita harus lakukan sesuai dengan standar dia. Oke? Bisa nangkap ya? Jadi hukum Taurat bilang kamu harus kudus. Yang mengerjakannya itu kita yang mengerjakan. Kita kerjakan keputusan kita. Berusaha sampai kita bisa kudus. Itu hukum Taurat keputusan itu. Tetapi ayat ini dikatakan apa? Hukum Taurat itu digenapi di dalam kita, bukan oleh kita. Bisa tangkap ya? Digenapi di dalam kita, bukan oleh kita. Artinya kita tidak melakukannya, tapi ada seorang yang melakukan. Banyak ayat 5.
Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal yang dari roh. Jadi rahasia untuk hidup berjalan dalam roh adalah memiliki pola pikir. Sederhana,